alhamdulillah waktu itu menang juga acaranya internasional waktu itu di Universitas Warmadewa Bali Denpasar, dan alhamdulillah menang di Best Presentation. Jadi pas nama tim kami dipanggil, Waston dari Universitas Jember itu ngerasa bangga, kaget juga, nggak percaya juga awalnya, dan waktu itu ngerasa bangga karena bisa ngibarin bendera Indo di panggung, dilihat teman-teman internasional dan ngebawa alma mater UNED di depan teman-teman internasional. Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Azril. Nah, di video kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Bintang tamu ini telah berprestasi di kancah internasional. Di video kali ini kita akan membahas tentang menebar jejak prestasi ke seluruh dunia. Penasaran kan dengan narasumber kali ini? Nah, mari kita sambut Kak Muhammad Saiful Alim. Tepuk tangan semuanya. Ya, halo, sebelumnya perkenalkan aku Muhammad Saiful Alim dari PSEP UNED kebetulan, dan aku sekarang sedang berada di semester 8 yaitu angkatan 2020. Halo Kak. Nah, katanya Kak Saiful ini telah mengikuti banyak lomba gitu. Boleh diceritain apa aja lomba yang pernah diikutin Kak? Nah, boleh banget ya. Jadi aku mau sharing-sharing juga kepada teman-teman, terutama anak-anak EP atau maba-maba yang sedang mencari jati diri atau ingin juga berkesempatan untuk kompetisi di luar negeri. Jadi aku sempat juga mengikuti beberapa kompetisi, dan terutama yang baru banget nih ya Kak. Jadi itu MTE namanya, itu Malaysia Technology Expo. Jadi itu waktunya di Februari bulan 4. Jadi alhamdulillah kami bertim memenangkan gold medal pada kategori Asia Youth Innovation Award. Jadi kita menang waktu itu, dapat medali emas Kak. Wis, alhamdulillah ya Kak. Iya. Saya sebelumnya selamat untuk Kak Saiful telah memenangkan MTE ini. Nah, kalau boleh tahu, Kak Saiful ini dapat informasi lomba-lomba itu dari mana ya? Nah, aku mau flashback dulu ya teman-teman. Jadi awal mula aku di International Malaysia Technology Expo ini, awalnya ini ada tuh namanya Asosiasi Innova. Jadi Innova itu adalah semacam asosiasi yang menaungi seluruh penemu dan para penemu dan para peneliti yang ada di Indonesia. Jadi waktu itu MTI yang bersama dengan Innova mengadakan event untuk lomba di internasional, dan alhamdulillah kelompok kami menang, yaitu lolos di kurasi pada tahap Innova. Dan waktu itu dari Indonesia perwakilan ada 5 universitas, salah satunya dari kami Waston. Nah, kalau boleh tahu nih, kan Kak Saiful ini telah menang di Malaysia ya. Nah, kira-kira pernah mengikuti lomba apa aja sih Kak? Oke, jadi semuanya tuh nggak ujuk-ujuk ya teman-teman. Ya, pasti ada latar belakangnya, ada seluk-beluknya, dan banyak sekali step-step yang cukup struggling buat aku. Jadi awalnya tuh pada tingkat paling bawah dulu, yaitu di tingkat universitas pada waktu itu semester 2 tepatnya Kak. Jadi waktu itu aku mengikuti lomba di Universitas Brawijaya dan alhamdulillahnya masuk 10 besar. Namun karena itu aku ngerasa terpacu lagi untuk ikut lagi. Jadi aku daftarkan diri lagi nih di waktu itu di ITB, acaranya Agrifasco, dan gak menang waktu itu. Tapi karena gak menang itu bukan berarti aku langsung nyerah gitu aja. Jadi aku terus coba lagi, dan alhamdulillah waktu itu menang juga acaranya internasional waktu itu di Universitas Warmadewa Bali Denpasar, dan alhamdulillah menang di Best Presentation. Dan sempat juga itu acaranya juga di FEB UNED waktu itu yang ngadain internasional juga bersama universitas di Malaysia, dan alhamdulillah menang winner Best Presentation. Menarik sekali kisahnya Kak Saiful ini. Nah, dari banyaknya lomba-lomba ini, Kak Saiful ini memperoleh informasi lomba itu dari mana ya? Oke, jadi aku mau bagi nih tips dan trik buat pemula yang belum tahu kalau lomba itu caranya di mana, bagaimana prosesnya. Jadi gampang banget ya Kak, apalagi sekarang zamannya digital. Nah, semua bisa diakses di mana aja dan kapan aja. Jadi kalian tinggal searching nih di internet, kalian mau cari lomba seperti apa, kriterianya seperti apa, jadi tinggal di search aja. Contohnya waktu itu aku
kan tertanya passionnya di business plan, jadi diketik aja business plan info lomba 2024, ntar muncul semua itu Kak. Di Instagram ada, di internet ada, dan di sosial media lainnya banyak sekali dan cukup lengkap. Ini pertanyaan dari teman-teman ya. Dari banyaknya lomba itu gimana sih caranya buat membagi waktu antara kuliah dan lomba? Nah, kita ini kan mahasiswa nih Kak, tentunya banyaknya tugas, banyaknya ini. Nah, gimana sih caranya lomba supaya dapat membagi waktu itu untuk mempersiapkan lomba? Oke, jadi ini penting banget ya teman-teman terkait how to manage time, karena di sini kita kan kuliah juga, punya tanggung jawab masa kuliah. Jadi aku di sini nerapkan namanya work life balance. Jadi aku berusaha menyeimbangkan segala sesuatu itu, pekerjaanku semua targetnya itu harus seimbang dan semuanya harus tercapai. Untuk itu aku nerapin prinsip namanya skala prioritas. Jadi mana-mana nih yang aku catat, mana-mana nih yang harus dikerjakan dahulu, mana yang harus diprioritaskan, dan mana yang bisa dikerjakan setelahnya. Jadi aku bener-bener ngelakuin list-list itu semua. Nih contoh, aku hari ini punya target nih, seminggu ini 3 lomba harus tercapai. Nah aku mulai tuh cari-cari lombanya, lomba A, B, C. Nah itu di list tanggal-tanggalnya, kapan submitnya, dan kapan pengumumannya, kapan presentasinya, itu bener-bener dicatat tanggalnya. Ternyata aku lihat-lihat yang lomba B ini keras nih, tabrakan sama jadwal kuliah aku. Jadi otomatis kita harus eliminasi lomba B tersebut dan menggantikan dengan lomba yang sesuai jadwal. Dan ingat juga ya teman-teman, di sini kita punya tanggung jawab, punya responsibility. Kalau di sini kita tujuannya ya kuliah. Jadi ya prioritasnya kuliah dan kita menyelesaikan masa studi. Untuk pengalaman lain itu di nomor 2-kan. Baik. Nah, tadi Kak Saiful ini menyinggung tentang bisnis plan-nya ya. Kalau boleh tahu bisnis plan ini membahas tentang apa bisnis plan-nya milik Kak Saiful? Ya, waktu itu kami membawakan startup. Jadi kita membuat startup namanya Waston. Jadi Waston itu adalah Waste Space Management Station, di mana dia ini fokus di pengelolaan limbah plastik. Jadi kita punya 3 model of business, yaitu receiving, collecting, dan processing, yang mana kita punya feature atau prototype namanya WCP atau Waston Collecting Point, yang mana that can change your bottle plastic to become a point and then the point will be redeemed. Setelah itu semua botol plastik itu kita olah menjadi produk furniture, yang mana dapat berguna di kehidupan sehari-hari seperti meja, kursi, dan lain-lain. Baik. Nah, dalam membuat bisnis plan ini pastinya tentu ada kendalanya ya Mas. Boleh diceritakan kendalanya itu apa aja sih? Nah, aku mau sharing juga nih tentang tantangan atau kendala. Jadi dalam berkompetisi bisnis plan ini tentu banyak sekali challengingnya, tapi itu malah menjadi suatu adrenalin yang aku malah pengen coba lagi. Dan waktu itu tantangannya itu lebih ke pembagian waktu, yang mana kita juga kuliah di sini, jadi benar-benar harus bisa memanage waktu itu. Ditambah lagi proses bisnis plan ini sangat panjang, bisa sampai memakan waktu 4 bulan. Jadi itu proses menunggunya itu cukup melelahkan dan menguras banyak energi, fisik, pikiran, dan semuanya. Jadi benar-benar harus bisa menjaga mood juga. Dan untuk kendalanya itu lebih ke teamwork ya Kak. Jadi sangat penting sekali untuk menjaga dan mengetahui seseorang yang bisa kita ajak kerja bareng, seseorang yang bisa kita berajak diskusi. Jadi karena itu krusial sekali dan menentukan sustainable dari kelanjutan lomba kita yang akan diikuti. Seperti itu. Nah, dari banyaknya lomba-lomba ini, Kak Saiful ini pastinya sudah berpengalaman dalam mengikuti lomba-lomba ya kan? Nah, ada nggak sih tips dan trik untuk teman-teman nih yang mau mengikuti lomba? Gimana sih caranya mau supaya pede dalam berbicara? Gimana Kak? Nah, untuk pemula nih ya terutama, gimana sih tips dan triknya kalau ikut lomba tapi ngerasa nggak insecure, ngerasa nggak pede? Jadi just do it aja. Jadi selagi ada kesempatan, take it that opportunity. Jadi lakukan aja, coba aja. Nggak semuanya itu langsung ujuk-ujuk menang. Jadi kalah is okay, menang itu adalah bonus. Kalau kalian udah berani coba, kalian udah ngelakuin step-stepnya, itu menurut aku sudah achievement yang kalian wajib apresiasi kepada diri sendiri. Seperti itu. Baik, tadi Kak Saiful itu menyinggung tentang memenangkan lomba di Malaysia. Boleh diceritakan lebih lanjut apa saja sih benefitnya dari memenangkan lomba itu?
Jadi ini penting sekali ya buat dibahas tentang apa sih benefit, apa sih manfaat. Jadi bisa sharing-sharing agar teman-teman juga termotivasi untuk mengikuti perlombaan. Jadi banyak banget benefitnya. Jadi terutama yang utama yang aku rasain ini untuk membangun personal branding. Jadi ketika kita kuliah dan pastinya akhir-akhirnya akan bekerja atau lanjut S2 dan kita memerlukan namanya personal branding atau profile background. Jadi kita harus ada pengalaman lain atau value plus dari diri kita selain gelar dari sarjana, karena mengingat sarjana di Indonesia ini cukup banyak sekali. Jadi kita harus mampu bersaing di kancah setelah kita lulus. Jadi punya nilai plus. Dan selanjutnya juga yang gak kalah penting nih, experience. Karena pengalaman itu nggak bisa dibeli dan sangat mahal sekali. Aku juga mau sedikit cerita bahwa setiap lomba dan setiap kompetisi yang aku ikuti itu punya cerita dan story-nya masing-masing, dan itu sangat bermakna dan membangun soft skill aku, membangun public speaking aku, membangun cara aku memandang sesuatu. Jadi aku menjadi lebih argumennya kritis, menjadi menilai sesuatu itu nggak ujuk-ujuk langsung menjudge gitu. Jadi itu adalah soft skill yang kita butuhkan, dan itu aku dapatkan ketika berkompetisi. Dan selanjutnya juga nih benefit yang nggak kalah penting, yaitu relasi. Dimana kalau kita lomba, kita bertemu orang-orang yang punya visi kayak kita, punya misi untuk ambis, untuk prestasi. Nah itu kita bisa sharing-sharing, berbagi ilmu, dan itu adalah networking yang kita butuhkan di kedepannya. Dan yang terakhir yang ditunggu-tunggu pastinya setiap lomba, setiap penghargaan itu ada namanya reward. Jadi reward itu bermacam-macam teman-teman. Jadi bisa berupa dalam bentuk medali, dalam bentuk piagam, atau dalam bentuk uang tunai. Jadi apalagi kalau lombanya internasional itu nominalnya cukup besar. Dan terakhir nih yang gak kalah penting yaitu capital social modal. Jadi modal sosial, dimana ketika kita menjuarai sesuatu, kita akan mendapatkan kesempatan memunculkan opportunity yang akan datang kepada diri kita, yang mana pada akhirnya itu membuat kita lebih bertumbuh dan mengasah diri. Seperti sekarang saya bersyukur banget, terima kasih kepada PSCP UNED yang mengundang saya, diberi kesempatan untuk berbicara di depan teman-teman. Dan itu aja benefit dan unjangan yang saya berikan. Ternyata banyak banget ya Kak benefit-benefit yang kita peroleh dari mengikuti lomba-lomba terutama. Nah, ini pertanyaan untuk Kak Saiful pribadi. Apa sih motivasinya mengikuti lomba itu? Sebenarnya untuk motivasi awalnya karena aku ngerasa bahwa kuliah ini adalah sebuah privilege atau kemewahan yang hanya dimiliki oleh para mahasiswa, dan kita di sini diberi kesempatan untuk duduk di bangku perkuliahan, dan aku mau memaksimalkan waktu yang sempit ini 4 tahun untuk benar-benar mengisi dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang memberikan dampak atau impact pada diriku terutama. Dan karena itu aku memiliki motivasi untuk berprestasi di bidang kompetisi. Dan selanjutnya juga aku ngerasa bahwa kuliah ini adalah ajang untuk mencari pengalaman, dan ilmu itu nggak selalu di bangku perkuliahan teman-teman. Jadi kuliah itu jangan disempitkan semata perkuliahan aja, jadi bisa mencari ilmu-ilmu di lain tempat seperti berorganisasi, seperti kompetisi, dan lain sebagainya. Baik Kak, nah boleh gak sih Kak diceritain gimana dari tahap awal sampai Kakak berhasil nih menang di Malaysia? Nah, untuk tahap-tahapnya ini cukup panjang, jadi itu berkisaran 4 bulan waktu itu, dari awal November, Desember, Januari, Februari. Jadi awalnya kita di November ini mulai mengisi-ngisi dokumen, membuat abstrak. Jadi abstrak itu apa Kak? Jadi abstrak itu berisi ringkasan atau simpulan dari sesuatu yang mau kita bahas, bisnis yang mau kita ambil, disimpulkan dan dijadikan satu paragraf, kemudian kita kirimkan. Dan setelah kita lolos di kurasi pertama, kita akan dikirimkan tuh ke Malaysia. Jadi awalnya tuh ada 5 tim yang lolos dari Indonesia dan salah satunya dari kami, dan di sana kita berkompetisi selama 3 hari. Jadi 3 hari ini terbagi dari hari pertama itu sesi persiapan, di mana kita mulai gladi bersih, kita nyiapin prototipe, kita menyiapkan poster dan lain-lain. Dan di hari kedua ini hari hanya yaitu sesi presentasi di depan juri. Dan untuk hari terakhir yaitu awarding dan pengumuman.
Gimana sih Kak perasaannya menang lomba tingkat internasional di Malaysia? Apalagi kan pasti pesertanya itu nggak cuma dari Malaysia, pasti dari internasional lain, negara-negara lain gitu kan Kak? Gimana perasaannya Kak? Honestly, sebenarnya it's a really unpredictable moment karena aku bener-bener gak nyangka bisa di momen tersebut dan diberi kesempatan di kompetisi tersebut. Tapi aku awal-awal tuh ngerasa pesimis Kak malahan karena ngelihat temen-temen tuh pada keren-keren, presentasinya bagus, materi mereka out of the box, idenya juga keren, dan bahkan beberapa dari mereka produknya udah komersil dan udah dipakai di pemerintah. Jadi pas nama tim kami dipanggil, Waston dari Universitas Jember itu ngerasa bangga, kaget juga, nggak percaya juga awalnya, dan waktu itu ngerasa bangga karena bisa ngibarin bendera Indo di panggung, dilihat teman-teman internasional dan ngebawa alma mater UNED di depan teman-teman internasional. Luar biasa sekali. Saya mendengarnya sampai merinding gitu Kak. Di hadapan kita ini ada medali yang dibawa oleh Kak Saiful, boleh ditunjukkan Kak? Nah boleh, jadi ini adalah medali gold medal dari Malaysia Technology Expo. Jadi waktu itu kami menang di kategori Asian Youth Innovation Competition. Dan yang satu ini adalah piagam yang kami dapatkan. Waktu itu tim Waston menang di Best Presentation di International Business Plan yang diadakan oleh Universitas Warmadewa di Denpasar, Bali. Keren ya. Nah, jadi pesan juga buat teman-teman yang mau ikut lomba atau berkompetisi, just do it aja, lakuin aja apa itu. Sekecil apapun lombanya, lakukan aja di step awal. Jadi nggak harus langsung internasional, jadi di tingkat universitas dulu, di nasional dulu. Gitu. Gini Kak, permasalahan dari kita itu biasanya kurang pede. Gimana cara meningkatkan rasa pede itu Kak? Nah, sebenarnya untuk learn by doing, artinya itu adalah belajar sambil melakukan. Jadi untuk PD untuk bisa ngomong di depan umum apalagi pakai bahasa Inggris tentunya perlu jam terbang yang sangat panjang, dan menurut aku dengan mencoba itu sudah melakukan step di awal, dan itu adalah step yang terpenting karena dengan kita udah mencoba itu adalah tahap yang akan kedepannya menentukan kita seperti apa, karena public speaking dan confident itu terbentuk dari pengalaman-pengalaman yang kita lalui. Baik. Ada pesan dan kesan nggak untuk teman-teman semua nih yang mereka itu masih kurang pede, masih kurang ini supaya mengikuti lomba? Nah, pesan saya untuk adik-adik mahasiswa yang masih ngerasa nggak pede, ngerasa pesimis, jangan terlalu dipikirkan goals kalian. Jadi goals itu nggak terlalu penting, yang penting adalah sistem. Jadi kalian harus membangun sistem di mana itu membuat kalian mencapai goals tersebut, karena sistem yang akan membantu kalian menuju goals tersebut. Dan aku punya nih prinsip nanya make it easy, jadi dibikin enak aja. Jadi manusia itu termotivasi untuk melakukan sesuatu hal-hal yang mudah. Jadi jangan terlalu dibikin ini berat, ini enggak. Jadi goals yang besar itu bisa kita cacah menjadi beberapa goals, menjadi milestone yang mana kita dapat mencapainya satu persatu. Jadi kita nggak ngerasa beban, nggak ngerasa pesimis atau bagaimana. Jadi ngelakuinnya enjoy dan seru-seru aja. Untuk yang terakhir, ada kata-kata yang ingin disampaikan nggak kepada teman-teman semua ini? Ya, aku ada kata-kata yang ini adalah quote yang sangat powerful bagi aku untuk mengikuti kompetisi, yaitu hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Terkadang teman-teman untuk mencapai sesuatu target kita harus mengorbankan sesuatu yang kita miliki, tapi hal tersebut harus dan layak untuk dilakukan. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Saiful telah berkenan hadir pada hari ini yang memberikan kisah inspiratif kepada kita semua. Kami harap mahasiswa-mahasiswa ini termotivasi lebih untuk mengikuti jejaknya Kak Saiful. Oke teman-teman PSV TV News Channel, jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya. PSV TV News Channel, expand your horizon.